Halo semuanya, kembali lagi di channel Izra Satsu. Dan hari ini saya akan bahas tentang Avatar Sentai Tomb Raider episode ke-18. Jadi beberapa hari lalu Avatar Sentai Tomb Raider episode ke-18 sudah tayang, dan hari ini saya akan bahasnya. Dan episode ini juga akan memunculkan ranger baru, yaitu Don Murasame. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Di awal episode ini memperlihatkan ranger ungu, yaitu Don Murasame yang dikurung di dimensi Naoto. Lalu di sini tiba-tiba Don Murasame dipanggil oleh seseorang yang bernama Mother yang disuarakan oleh Mamiko Noto. Jadi di sini Mamiko Noto akan mensuarakan orang bernama Mother di series Don Brothers. Dan di sini Mother ini menyuruh Murasame untuk bangkit, dan di sini Murasame bangkit dan berubah menjadi sebuah pedang bernama Ninja Sword, dan pedang ini terbang ke dunia manusia. Dan di sini para Naoto heran kenapa ada pedang yang terbang di dunia mereka. Dan di sini Murasame sampai di dimensi manusia. Namun di sini karena perjalanan tadi Murasame menjadi kelelahan dan menancapkan pedangnya ke tanah, dan Don Murasame pun beristirahat. Dan untuk Don Murasame ini tidak ada case-nya atau aktornya, namun dia ini hanya ada voice aktornya. Jadi di sini Don Murasame disuarakan oleh Ayumu Murase. Jadi Ayumu Murase akan berperan sebagai voice aktor dari Don Murasame. Lalu beralih ke para Dom Brothers lainnya. Di sini para Dom Brothers sedang berdiskusi tentang masuknya Jiro ke dalam Dom Brothers, dan di sini para Dom Brothers lainnya masih belum setuju kalau Jiro masuk ke dalam anggota Dom Brothers. Namun di sini Taro tetap ingin memasukkan Jiro ke dalam member Dom Brothers, dan para rekannya tidak punya hak untuk membantah Taro. Lalu di sini setelah berdiskusi Taro pergi. Lalu di sini pada malam harinya Taro menemui Jiro, dan di sini Jiro membicarakan tentang kalau dia ingin menjadi satu derajat dengan Taro di dalam member Dom Brothers. Dan di sini Taro bisa mengabulkan permintaan itu, namun Jiro harus memainkan satu permainan, yaitu Jiro harus memukul Taro dengan cara apapun. Dan jika Jiro berhasil, Jiro akan dianggap satu derajat dengan Taro di tim Dom Brothers, atau bisa menjadi leader dari Dom Brothers. Dan di sini Jiro menyanggupinya. Dan di sini Jiro mengeluarkan serangan pertamanya, namun tidak berhasil, dan malah Kaito yang kena serangan dari Jiro. Dan di sini diperlihatkan sifat Kaito versi Genkaisernya yang masih terlihat di series Dom Brothers. Dan di sini Jiro tidak berhasil memukul Taro dan membuat Jiro kalah dan menerima hukuman dari Taro, yaitu push up 100 kali. Lalu Jiro melakukan push up, dan di sini Kaito merasa terganggu oleh kehadiran Jiro karena Jiro telah membuat Kaito mengeluarkan sifat asli Kaito, yaitu sifat dari series Genkaiser. Lalu di sini pada keesokan harinya Jiro berusaha menyerang Taro, namun di sini Taro berhasil menghindar karena bantuan Kijino, karena Kijino memperingati Taro tentang Jiro yang akan memukul Taro. Dan di sini karena serangan Jiro tidak berhasil, Jiro harus mendapatkan hukuman lagi, yaitu lompat tali 1000 kali. Lalu di sini Kijino dan para Dom Brothers lainnya muncul dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Taro. Dan di sini Taro menjelaskan kalau Jiro dan Taro sedang melakukan sebuah permainan. Dan di sini karena permainannya menarik, para Dom Brothers lainnya sangat ingin mengikuti permainan ini. Lalu di sini para Dom Brothers termasuk Jiro bekerja sama untuk menjatuhkan Taro. Lalu beralih ke Inuzuka. Di sini Inuzuka bertemu lagi dengan Sononi, dan di sini Sononi bertemu dengan Inuzuka karena ingin menepati janjinya dengan Inuzuka. Karena pada episode ke-17 kemarin Inuzuka dan Sononi melakukan taruhan tentang siapa yang berhasil mencegah Tanabe berubah menjadi Hitotsuki, dan Inuzuka lah yang menang. Dan di sini Sononi ingin menembus janjinya pada waktu itu, namun di sini Inuzuka tidak mau meminta apapun dari Sononi. Lalu di sini Inuzuka pun pergi. Dan di sini sepertinya Sononi sudah mulai menyukai Inuzuka. Lalu di sini beralih ke Kijino. Di sini Kijino berusaha mengalahkan Taro dengan cara mengganggu Taro makan.
Namun di sini Kijino tidak berhasil dan membuat Kijito mendapatkan hukuman yaitu naik tangga 200 kali. Lalu di sini beralih ke Saruhara. Di sini Saruhara berusaha menembak Taro. Namun di sini Saruhara juga gagal dan membuat Saruhara mendapatkan hukuman naik turun tangga 10 kali. Lalu beralih ke Kito. Di sini Kito mengetahui kalau para rekannya sudah tumbang dan di sini Kito berusaha membalaskan dendam para rekannya kepada Taro. Dan di sini Kito membawakan kado yang isinya sarung tinju yang mampu menjatuhkan Taro. Namun di sini karena Kito memberikan Taro kado, itu membuat Taro mengira kalau kado itu sepenuh hati buatan Kito. Dan setelah mendengar itu, Kito merasa bersalah karena telah memberikan kejutan sarung tinju pada Taro. Lalu di sini Kito berusaha mengambil kado itu lagi, namun Kito malah membuka kado itu dan membuat Kito terkena jebakan dirinya sendiri. Dan Kito pun terjatuh. Lalu di sini Jiro tiba-tiba muncul dan menyerang Taro. Namun Taro berhasil menghindar dari serangan Jiro. Lalu karena Kito dan Jiro kalah, mereka disuruh sit up 100 kali. Lalu di sini setelah kejadian itu Taro mengantarkan paket. Lalu saat sedang mengantarkan paket, dia bertemu dengan Sonoy. Dan di sini Sonoy mengajak Taro memainkan permainan yaitu siapa yang paling banyak menyelamatkan orang. Dan di sini Taro menyanggupi tantangan dari Sonoy. Dan di sini setiap saat mengantarkan paket, Taro dan Sonoy selalu membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan. Lalu di sini Taro kembali ke Shirokuma. Dan saat kembali ke Shirokuma, para Dombraters berusaha menyerang Taro, namun tidak berhasil. Bahkan di sini Kito bukannya memukul Taro, malah memukul Sonoy dan membuat Sonoy marah pada Kito. Dan di sini Sonoy juga melindungi Taro dari serangan para rekannya. Lalu di sini karena para rekan Taro kalah, mereka mendapatkan hukuman squad 200 kali. Lalu pada malam harinya diperlihatkan pedang ninja sword atau pedang milik Don Murasame bangkit kembali dan menyerap listrik di seluruh kota. Lalu di sini diperlihatkan para Dombraters yang menemui Jin dan menanyakan kelemahan Taro. Dan di sini juga kali pertamanya Jiro bertemu dengan Jin. Lalu di sini Jin berkata kalau Taro tidak mempunyai kelemahan, namun Jin mempunyai satu ide, yaitu para Dombraters harus memberitahukan kepada Taro kalau kumbang badak milik Taro bernama Gi-chan telah kembali. Karena pada waktu kecil Taro tidak mempunyai teman dan pada waktu itu Taro mempunyai satu kumbang badak bernama Gi-chan. Dan Taro menganggap Gi-chan adalah temannya, namun Gi-chan telah pergi entah kemana dan membuat Taro sedih sejak saat itu. Lalu di sini para Dombraters mencoba ide dari Jin, dan di sini para Dombraters mengatakan kepada Taro kalau kumbang kesayangan Taro bernama Gi-chan telah kembali. Dan di sini Taro pun mencari Gi-chan. Tapi padahal sebenarnya itu hanya kebohongan saja, dan kebohongan itu dibuat agar para Dombraters lainnya bisa menyerang Taro. Dan di sini para Dombraters berusaha menyerang Taro yang sedang lengah. Namun di sini para Dombraters merasa tidak tega membohongi Taro tentang kumbang badak kesayangan Taro yang sudah kembali. Lalu di sini karena tidak tega, para Dombraters memberitahukan kebenarannya kepada Taro kalau kumbang kesayangannya itu tidak pernah kembali dan mungkin sudah mati. Dan setelah mendengar itu Taro merasa sedih. Lalu di sini para Dombraters meminta maaf pada Taro. Lalu di sini diperlihatkan Sonoy yang melihat para Dombraters yang sedang minta maaf pada Taro. Dan di sini Sonoy dan juga Taro tiba-tiba melihat ada pedang yang melayang yang berusaha menyerang para Dombraters. Lalu di sini Taro dan para rekannya menghindar dari pedang itu. Dan di sini para Dombraters berubah menjadi Dombraters, namun mereka berhasil dijatuhkan oleh pedang itu. Dan di sini Taro berhasil menahan pedang itu. Lalu pedang itu memutar gearnya yang berada di tengah. Lalu tiba-tiba muncul Ranger ungu yaitu Don Murasame. Dan di sini Sonoy yang melihat itu kaget karena dia melihat Don Murasame muncul di dunia manusia. Dan sepertinya Sonoy itu sudah tahu
semua tentang Don Murasame karena Sonoi mengenal Don Murasame. Lalu di sini Don Murasame diperintahkan oleh Mother untuk bertarung dengan para Don Brothers. Lalu di sini para Don Brothers bertarung dengan Don Murasame. Dan di sini Inu Brothers juga muncul membantu para Don Brothers lainnya melawan Don Murasame. Lalu di sini para Don Brothers kewalahan karena Don Murasame bisa menghilang dan menyelam ke dalam tanah, dan bahkan Taro juga kewalahan menghadapi Don Murasame. Lalu di sini Taro dibantu oleh Jiro untuk menghadapi Don Murasame. Lalu di sini Don Murasame melakukan alter change menggunakan pedangnya dan berubah menjadi Don Murasame Alter. Dan Don Murasame Alter ini mempunyai dua mode, yaitu mode hiu dan mode robot. Lalu di sini Taro dan Jiro juga melakukan alter change dan berubah menjadi bentuk alter mereka. Lalu Don Murasame Alter pun bertarung dengan Don Momotaro Alter dan Don Daragoku Alter. Dan di sini pertarungan alter ini terlihat epik karena diperlihatkan pertarungan bawah laut. Dan di sini Don Murasame kewalahan. Lalu Don Murasame kembali ke tubuhnya dan pergi entah kemana. Dan di sini Taro dan juga Jiro heran dan mereka juga tidak tahu dari manakah Don Murasame berasal. Dan di sini Sonoi yang melihat pertarungan berakhir, dia pun pergi entah kemana. Lalu di sini setelah pertarungan Taro membantu orang-orang lagi. Namun di sini bukannya mendapatkan ucapan terima kasih, Taro malah mendapatkan pukulan dari seorang nenek-nenek. Dan pukulan itu adalah pukulan pertama untuk Taro karena sebelumnya Taro belum pernah dipukul oleh nenek-nenek. Dan episode pun berakhir. Dan di episode ke-19 nanti akan menceritakan tentang Kito yang bertemu dengan seorang hantu. Dan hantunya ini adalah seorang perempuan yang sedang menunggu telepon dari pacarnya. Dan di episode ke-19 juga akan diperlihatkan pertarungan antara Don Murasame dan juga Don Daragoku. Dan mungkin di episode ke-19 juga akan memunculkan misteri-misteri lain dari Don Brothers. Jadi kita tunggu saja episode ke-19 dari Don Brothers. Oke, segitu saja untuk video hari ini, dan mohon maaf jika ada salah kata di video ini. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan juga nyalakan notifikasinya, dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.